Halo, selamat malam Mbak Elizabeth Geraldine. Perkenalkan, nama saya Gede Mariadi Putrajana dengan NRP 5025251153. Malam ini saya akan melakukan demo singkat terkait tugas pendahuluan modul 3 yang sudah saya kerjakan kemarin. Oke, langsung aja. Kita buka BGM ini dulu. Oke, di sini udah ada file SQL yang udah di paste dari yang udah dikirim di WA kemarin. Jadi langsung aja kita execute dan dia bakal nge-create table-table nih. Kita lihat lagi. Nah, kita buka soalnya sekarang. Jadi Pak Ibad dia merupakan pemilik hotel, jadi dia mau mencari nama, usia, sama alamat dari resepsionis laki-laki usia paling muda gitu. Nah, kita lihat ini dari yang udah saya kerjain. Oke, jadi dia udah keluar nama, usia, sama alamatnya. Ini yang paling mudah harusnya. Kalau kita misalnya hilangin limit ini, dia bakal ngeliatin semua yang laki-laki dan bisa kita lihat si Ethan Red ini yang paling muda. Oke, jadi saya jelasin dulu sintaksnya kayak gimana. Jadi dari kita pasti mau select dulu dong, mau select nama, usia, sama alamat dari resepsionis. Jadi kita filter yang jenis kelaminnya laki-laki, terus order by usia. Jadi nanti kan ascending nih ya. Jadi yang paling muda itu bakal muncul paling atas gitu. Karena dia ascending itu berarti yang paling muda dulu bakal muncul, habis itu yang lebih tua gitu. Jadi paling muda paling atas, terus kita limit satu. Jadi kita mau ambil satu doang. Jadi yang paling muda dia keluar. Gitu bisa dilihat ya, tadi ya. Oke, harusnya nomor satu masih gampang. Kita ke nomor 2. Kita ambil ini apa ya soalnya. Dia mau detail pesanan, nama pelanggan, jumlah kamar, dan nama kamar dari yang namanya Daniel Martinez. Oke, kita ini. Oke, jadi gimana ini? Jadi dia mau select nama pelanggan, jumlah kamar, sama nama kamar gitu kan. Dari pesanan. Nah, kenapa pesanan? Karena bentar, kita lihat PDM dulu. Jadi pesanan. Nah, kita perlu ngejoin ini. Kita join pelanggan itu supaya apa? Karena kita perlu nama pelanggannya ya. Nama pelanggan ini ada di tabel pelanggan. Terus kita juga perlu ngejoin order kamar supaya kita bisa ngejoin ke kamar. Terus karena nanti kita mau ambil nama kamarnya gitu. Jadi terus pesanan kan udah dari jumlah kamar kan udah dari pesanan gitu. Jadi nama kamar sama nama pelanggan itu kita harus ambil dari ngejoin gitu. Harusnya untuk join itu sintaksnya gampang. Kita cuma perlu lihat kolom yang bersesuaian aja. Jadi dari pelanggan itu, coba kita lihat. Pelanggan ini kan ada nick, dia bersesuaian sama pesanan ini, pelanggan nick yang ada di pesanan ini. Jadi kita perlu join di pelanggan nick sama dengan pesanan pelanggan nick gitu. Dan terakhir kita ngefilter yang namanya Daniel Martinez. Jadi nanti bakal keluar ini. Harusnya kita bisa ngecek kira-kira. Daniel Martinez dia cuma ada 3 gitu ya, sama kayak tadi lah. Oke, harusnya udah. Nomor 2, nomor 3. Nah ini sebenarnya saya kemarin agak salah paham ternyata sama soalnya. Jadi dia mau ngasih bonus ke resepsionis yang pernah melayani pesanan dengan jumlah kamar lebih dari 2. Saya kira dia tuh pernah melayani, yang dia udah melayani pesanan dan jumlah pesanan yang dia udah pernah layanin itu lebih dari 2 gitu. Ternyata bukan. Jadi kita paste aja di sini. Salah, bukan soalnya. Ini ya. Begitu. Oke, jadi ini tuh harusnya dia ngeluarin semua yang udah pernah nge ngelayanin lebih dari 5 lah. Lebih dari sama dengan, ya udahlah, yang lebih dari sama dengan 2 pesanan gitu. Harusnya sih mungkin kira-kira gini ya. Jadi kerjain pesanan terus itu by
um, coba where is pesanan bentar di pesanan select from pesanan itu where apa namanya resepsionis ID sama dengan aduh ini harusnya pesanan ini resepsionis ID sama dengan resepsionis.id itu and pesanan dot jumlah kamar itu apa namanya, jumlah kamar lebih dari 2. Oh ya, Kevin. Oh, ini masih ada, belum dihilangin. Oke, jadi begini. Ntar lo ini udah bener ya kira-kira. Coba kita lihat. Kalau yang output saya kemarin apa? Udah banyak sih. Boboiboy sampai Ethan Red. Bukan ini nomor. Coba kita gini aja apa nih? Coba kita lihat dari pesanan aja. Charlie Black, Fiona Yellow sama Bob White. Charlie Black, waduh kita nggak usah. Oke jadi rasanya saya teras aja lah sama yang udah saya bikin ini. Jadi logic simple, kita ambil receptionist ID, nama sama telepon, ini yang diminta di soal dari enter. Oke. Ini yang diminta di soal, terus dari receptionist, terus kita join pesanan, pesanan gitu. Karena kita mau minta data pesanan, terus pesanan ini kita data-datanya kita grup berdasarkan ID resepsionisnya gitu. Nah terus kita mau filter grup-grup ini di mana dia tuh harus ada pesanan yang dia dilayani sama resepsionisnya. Jadi kita cek kalau resepsionis ID di pesanannya itu sama dengan resepsionis ID yang sekarang ini, dan dia jumlah kamarnya itu lebih dari 2 gitu. Ya waduh di mana itu ya tadi udah benar loh ya gitu. Next, sekarang nomor 4. Select dari kamar. Bentar, baca soalnya dulu. Kemungkinan hotel akan semakin ramai, tampilkan semua informasi kamar yang seterusnya tersedia. Oke. Ambil ini. Nah, dia nggak diminta begini ya, nggak diminta kolom-kolom gitu. Ya semua informasi, jadi ya bisa dilihat sendiri ini semuanya tersedia gitu. Ya sebenarnya ini query simple aja. Jadi kita select semua informasinya dari kamar, terus kita filter yang seterusnya tersedia gitu. Ya gampang lah ya. Next, berapa kamar sudah memiliki fasilitas yang memadai? Bantu Pak yang oke, ini tinggal filter doang. Gitu-gitu. Sekarang oke, jadi gimana ini caranya? Jadi kita select semua kolomnya dulu dari kamar. Kita kan gini apa ya, fasilitas tuh ada di tabelnya sendiri. Jadi kita
join ke bridge-nya dulu, gitu, sama kayak tadi, terus kita join sekarang ke fasilitasnya. Dan habis itu kita cek apakah fasilitas dot nama itu sama dengan WiFi gitu. Hmm, bentar loh. From kamar, bentar, sorry. Wow, 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 wow. Ini kayaknya ada salah lagi. Em, ya harus dia malah ngeprint banyak nggak sih ini harusnya? Apa jadinya? Ya tapi ini di-print sekali-sekali aja sih. Ini kan tipe kamarnya beda ini. Ya oke lah, mungkin mungkin kalau misalnya mau biar nggak salah gitu harusnya ini di group by kayak tadi gitu. Di group by habis itu di filter pakai having gitu. Biar dia nggak muncul sekali. Apa? Dia muncul sekali doang. Kenapa? Karena bisa dilihat di PDM gitu. Ini kan dia kamar itu bisa punya banyak fasilitas gitu. Jadi kalau misalnya em, atau enggak ya? Oh, kayaknya enggak deh. Eh, kalau dia WiFi, oh iya ya. Terusnya gini, namanya enggak, ini udah benar kok. Kalau dia bukan pasangannya bukan nama WiFi dia nggak bakal muncul. Oh iya ya. Oke, oke. Jadi harusnya ini udah benar sih. Gitu. Hmm, logiknya kan udah tadi ya. Kita ngejoin mau dari kamar ke fasilitas gitu, terus kita filter yang ada WiFi gitu. Apa? Em, ya jadi gini, coba kita lihat gini dulu. Waduh, belum ada fasilitasnya. Jadi ini kan ada gini, semuanya keluar. Nah, jadi ini yang ada WiFi ini dia bakal muncul sekali dong sama melati gini. Kalau kita filter tadi. Where? Karena harus di koma. Ya, kayak tadi. Oke, udah bener itu. Next, nomor 6, asumsikan hari ini adalah 18 November. Pak Iba ingin tahu jumlah total uang dan rata-rata yang didapatkan selama ini dari pesanan yang status sudah lunas. Oke, jadi ini yang agak susah sebenarnya. Bisa dilihat. Waduh, apaan ini? Jadi kita nge-select sum dari gini. Eh, jadi ini gimana maksudnya? Coba kita jelasin dari sini dulu. Nah, ini kan ada pesanan. Jadi dia tuh ada check out sama check in. Jadi eh, nanti harga kamarnya yang bakal kita bayar itu adalah untuk tiap kamar kita kalikan harga per malam dikali dengan banyak hari kita nginep gitu. Jadi check out dikurang check in dikali dengan harga per malam. Nah, terus juga ada fasilitas. Jadi dia ada harga per fasilitas yang kita bayar sekali doang kalau misalnya kita mesen gitu. Jadi kita mesen berapa lama pun kita nginep kita bakal bayarnya ya sekali aja gitu. Jadi bisa dilihat di sini sum kita select sum kamar harga per malam dikali check out dikurang check in terus harga fasilitas gitu. Nah, kita select dari pesanan terus kita join sampai ke nomor kamar apa sampai ke kamar gitu. Terus oh ya ini juga kita ngejoin lagi dan kita join ini buat nyari ini ya apa namanya nyari eh, nyari harga fasilitasnya. Jadi kita select kamar nomor terus harga per fasilitas dikali harga jumlah. Oh iya, sama gini kan
Ini kan ada jumlah fasilitas nih, jadi berapa banyak fasilitas kita kalikan dengan harga per fasilitasnya gitu. Oke, jadi kalau harga per fasilitas dikali gini, jadi dia bakal jadi harga fasilitas yang kita bakal pakai di sini. Hmm, itu dia kita select dari fasilitas, kita join ke fasilitas supaya kita bisa dapetin kolom-kolom yang kita perlu. Dan kita bakal grup eh, kamar fasilitas ter kamar nomor gini. Hmm, ya terus ini kan ya sebenarnya ini masuknya di subquery sih, cuman ya gimana ya? Intinya ini nanti dia bakal ngedapetin harga fasilitasnya lah, bisa kita bilang yang di subquery-nya ini gitu. Terus kita filter lagi di mana dia sudah di mana dia apa nih, hmm, semua pembayaran yang dia order ID-nya sama dengan pesanan ID-nya itu dia sudah statusnya lunas gitu. Kira-kira begitu aja. Ini sih nggak tahu sih, teman-teman sih ada yang beda gitu dapatnya. Mungkin maksudnya sama gitu, cuman ya entahlah. Mungkin saya juga yang salah atau apa. Terus oh ya, oke oke. Ambil lihat. Oke, jadi gimana logiknya ini? Jadi kita kan mau nyari yang belum lunas gitu. Terus kita eh, select detail pelanggan sama detail kamar-kamarnya gitu. Jadi kita select distinct. Distinct ini ya karena bisa jadi dia mesen eh, kamar gitu di dua pesanan. Jadi kita ya nggak dibilang disoal sih, cuman ya udah saya pakai aja sebenarnya sih. Nggak masalah sih. Terus left join pesanan gitu. Join-join ini intinya buat ngambil kolomnya aja lah gitu bisa dibilang. Terus kita filter. Nah, jadi bisa dilihat kalau ada yang pembayarannya dia belum lunas gitu, kita select dia apa nih pelanggannya. Terus ini nggak perlu sih, saya suka aja gitu biar namanya yang sama gitu, munculnya barengan gitu. Jadi James William ini dua gitu, Michael Johnson itu dua. Sebenarnya nggak perlu sih gitu. Kalau dia udah lunas semua ini kan ininya nanti false gitu. Jadi dia nggak bakal keselect. Oke, bisa dibilang begitu. Nomor 8 sekarang, fasilitas tipe deluxe. Ini agak sebenarnya agak rancu sih yang ini. Dia dibilang fasilitas yang udah ada di kamar-kamar. Apakah kita ngelis kamarnya sama fasilitasnya atau kita ngelis fasilitasnya aja semuanya ya, udah muncul gitu. Kalau saya sih ya saya nggak ngelis kamar sama fasilitas-fasilitasnya sih. Jadi kita kamar sama fasilitas dari kamar, terus kita join sama sampai ke fasilitas gitu. Terus kita filter yang dia tipenya udah deluxe gitu. Ya ini nggak ada gini sih, nggak ada, bisa dilihat ini dia nggak ada fasilitasnya karena jadinya nol dia. Ya oke lah. Oke, ini itu apa ya? Oh, jadi kita mau nge-ranking fasilitas berdasarkan jumlah penggunaannya. Ini jadi kita select nama sama jumlah fasilitasnya dari fasilitas, eh, terus kita join ke apa ini, join ke
Kamar fasilitas, fasilitas ID. Oh, gini gini. Jadi, kenapa kita join, karena kita perlu ngambil jumlah fasilitas nih, karena jumlah fasilitas ini dia ada di kamar fasilitas. Terus kita ngegroup, berdasarkan fasilitas ID dan nanti kita, urutkan berdasarkan jumlah dari, eee, berdasarkan sum dari jumlah fasilitas. Jadi yang, apa namanya, jadi kan nanti dia udah berdasarkan fasilitas tadi. Jadi yang semua yang fasilitasnya sama gitu, kita sum jumlah fasilitasnya. Jadi, eee, nggak ada contoh ya, cuma misalnya kamar ini make fasilitas A itu sebanyak 3, kamar B make, fasilitasnya juga sebanyak 2. Nanti dia bakal ngejumlah 3 sama 2 ini, itu makanya kita pakai, sum di sini. Terus coalesce ini karena ada yang nol gitu, jadi kita, mmm, jadi kasih fallback 0. Sebenarnya bisa karena make join ya, sebenarnya bisa aja kayak kita nggak make left apa, nggak make left join, make join gitu. Cuman ya udahlah, sama aja gitu hasilnya. Kita lihat, eee, kenapa sih ini? Tadi udah mau belum padahal? Entar, apa yang diubah ya tadi? Sama aja. Loh, gimana sih ini? Ya udahlah, ini bisa dilihat sabun sama handuk dia banyaknya di 7, ini 6, terus ini ada 0. Oke. Nomor terakhir sekarang. Wah, menarik banget. Yang nomor terakhir ini kita mau nyari pelangkat yang nicknya berawalan 12. Ya udah kita pakai, kita filter. Like ini dia pattern matching dia. Jadi, karakter pertamanya dia 1, 2, terus apa, ada 1, karakter keduanya 2, terus persen ini dia buat, dia bisa nge-match sama, 0 atau lebih karakter gitu. Jadi mau dia 1, 2 atau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nanti ya dia bakal ke match semua. Kebetulan ini, ya ampun kok gini terus sih. Iyalah. Nah gitu. Kebetulan ini yang nicknya berawalan 12 itu cuman 1. Oke, kira-kira, begini aja, eee, demo saya. Ya, jadi sekian, terima kasih.